Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Novel Amanullah dari grup Lab B dan Tutor 11. Di sini akan memaparkan, menjelaskan, serta mendemonstrasikan diseksi ikan serta apa saja perbedaan anatomi dari saluran pencernaan ikan dengan saluran pencernaan manusia. Dan itu adalah tugas lab kedua yang diberikan kepada kami selaku mahasiswa PSSK. Di sini yang saya gunakan adalah ikan gurame karena setelahnya bisa dijadikan asupan juga. Di sini saya akan mendiseksinya secara membujur agar bisa melihat saluran pencernaannya. Di sini kita akan mencoba membuka tubuh ikannya untuk melihat saluran pencernaan dari ikan ini. Ya. Di sini bisa dilihat bagian ini awalnya adalah bagian oral atau mulut ikan. Lalu di sini ada saluran di sini untuk masuk ke bagian esofagusnya. Nah, di sini akan masuk ke bagian intestin dan lambung-lambung dari ikan tersebut. Di sini masih tertutup bagian lemaknya sehingga belum terlihat jelas. Akan coba kita buka sedikit demi sedikit. Nanti pada akhirnya ini juga sama seperti manusia, jaringan lemak ini yang ada di abdomen, peritoneum, ikan juga memiliki jaringan lemak di antara intestin dan juga stomachnya. Walaupun mungkin posisinya agak sedikit berbeda dibandingkan manusia. Ya. Nanti dari sini akan ada saluran ke anus, ke belakang. Di sini masih terlipat-lipat, tapi terlihat ada jalur di sini. Ini adalah
intestin dari ikan tersebut. Di sini masih tertutup lemak, akan sulit untuk dibuka. Akan coba dibuka ya. Lalu di sini ada kantung empedunya atau gallbladder dari ikan gurame ini. Di sini ada stomachnya, masih tertutup lemak juga. Di sini adalah liver dari ikan ini yang akan berguna untuk memberikan cairan pengemulsi lemak. Sebenarnya untuk saluran pencernaan dari ikan manusia ini nyaris sudah cukup mirip ya, sudah hampir sempurna, berbeda dengan cacing yang alimentary tract-nya itu masih sangat sederhana. Jadi ikan ini sudah memiliki hepar, untuk gurame sudah memiliki hepar, sudah memiliki usus, sudah memiliki lambung, sudah memiliki gallbladder, dan juga sudah memiliki saluran anusnya. Ya, jadi bisa dibilang alimentary tract ikan itu sudah mirip dengan alimentary tract manusia. Kalau misalkan kita perhatikan baik-baik, aluran makannya juga sama, dari mulut, oral, masuk ke buccal cavity di sini, setelah itu ke esophagus, nanti di sini akan masuk ke stomach di sini, setelah itu ada intestine. Intestinnya masih dalam sini ya, tertutup lemak, tapi di sini terlihat dua garis, ini adalah garis-garis intestinal, usus ikannya, dan sebagaimana kita tahu manusia itu ususnya panjang, ikan juga semakin panjang ususnya, maka usus tersebut akan semakin mampu untuk menangani makanan-makanan yang memiliki selulosa. Manusia juga sama, makanya manusia punya kemampuan untuk mencerna makanan berselulos. Semakin herbivore maka semakin panjang ususnya, dan semakin karnivor maka ususnya akan semakin pendek, dikarenakan tidak memerlukan banyak tempat atau waktu untuk mencerna serat-serat tersebut. Gallbladder ini sama seperti manusia juga, di sini dia berfungsi untuk menghasilkan bile. Lalu di sini heparnya masih intak untungnya, tidak terlalu jelas ya, mungkin karena pembedahannya tadi saya masih kurang tepat. Dan di sini ada saluran ususnya juga, untungnya masih intak, masih terlihat. Ini stomachnya juga masih ada. Anusnya nanti akan ada saluran ke bagian bawah di sini, tidak sepenuhnya kelihatan, namun ada. Ini kurang lebih di sini adalah saluran pembuangannya nanti ke bawah. Tidak terlalu terlihat, tapi bagian lemak ini ada ususnya. Pause. Dan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya juga, ini usus ya sudah dibuka ini tadi. Ada cukup butuh banyak waktu karena jaringan lemaknya saya takut nanti bakal merusak ususnya juga sehingga nggak kelihatan. Tapi ini ada salah satu bagian ususnya. Di sini juga masih bagian usus. Ada dua garis ini, itu usus yang melingkar. Tengah-tengahnya ini adalah penghasil enzim pemecah lemak, yaitu pankreas. Agak sulit dikeluarkan tapi udah kelihatan jelas dari warna hitamnya ini ya. Jadi mungkin sekian untuk penjelasan alimentary tract pada ikan. Mudah-mudahan bisa memberikan insight kepada teman-teman. Sekiranya ada yang salah, mohon diberitahukan salahnya di mana, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kedepannya. Sekian, terima kasih.